Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa apa kabarnya? Semoga kita selalu diberi nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka, di mana kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah, hari ini kita ada beberapa pembahasan nih ya. Iya, betul sekali. Dan pembahasan pertama ini adalah sosok yang misterius yang pernah dibahas juga dalam surat Al-Kahfi, dan kita juga pernah membahas tentang sosok Zulkarnain. Sosok Zulkarnain sebenarnya siapa ya? Iya, kalau di Al-Kahfi sih dijelaskan bahwa Zulkarnain ini adalah raja yang dicintai sama Allah. Iya. Tapi siapakah Zulkarnain? Ini menjadi teka-teki. Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Misteri Zulkarnain. Pemirsa beriman, belum banyak yang mengetahui tentang sosok Zulkarnain. Dalam Al-Quran, Zulkarnain dikisahkan sebagai seorang pemimpin yang telah membangun tembok besi yang tinggi untuk melindungi kaum lemah dari serangan Ya'juj dan Ma'juj yang ditemuinya dalam perjalanannya menuju timur. Masih banyak diperselisihkan siapa sebenarnya Zulkarnain. Ada yang berpendapat bahwa ia seorang nabi, ada juga yang berpendapat bahwa ia malaikat. Pendapat lainnya juga menyebutkan bahwa ia seorang raja. Namun pendapat terbanyak menyatakan Zulkarnain adalah salah seorang raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa, lalu sebenarnya siapakah Zulkarnain tersebut? Tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkannya. Zulkarnain diartikan sebagai pemilik dua tanduk. Terdapat beberapa pendapat mengenai pemilik dua tanduk. Pendapat yang pertama, ia pernah meninggal dan hidup kembali setelah mendapat pukulan tepat di kepala bagian kanan dan kiri. Kemudian, pendapat yang kedua mengatakan bahwa Zulkarnain memiliki helm tempur yang terbuat dari besi, dan helm tersebut memiliki tanduk. Pendapat yang ketiga, dia bisa melihat dengan jelas di siang hari dan di kegelapan pada malam hari. Ia juga pernah hidup selama 2 abad, sehingga ia disebut sebagai Zulkarnain. Pemirsa, tahukah Anda bahwa di dalam Al-Quran telah disebutkan sifat-sifat utama Zulkarnain? Di antaranya yaitu Allah meletakkan sarana dan faktor-faktor kemenangan di tangannya. Sifat yang kedua, ia memiliki 3 ekspedisi yang penting. Ekspedisi pertama yaitu ke belahan barat, ekspedisi kedua ke belahan timur, dan ekspedisi yang ketiga ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan, di mana pada setiap ekspedisi ini Zulkarnain berhadapan pada kaum-kaum yang berbeda. Kemudian sifat yang ketiga, Zulkarnain adalah seorang pria mukmin yang bertauhid, penyayang, dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Dengan alasan ini, ia mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosoknya digambarkan sebagai sahabat bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya, Zulkarnain menjadi musuh bagi para perusak dan pembuat kejahatan. Ia pun tidak menyukai kekayaan dan harta dunia. Sifat berikutnya, Zulkarnain memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini adanya hari kebangkitan. Dan sifat yang terakhir, Zulkarnain membangun salah satu tembok. Tembok tersebut dibangun dengan kokoh dengan tujuan agar kelompok-kelompok yang lemah mendapat perlindungan dari kekejaman kaum-kaum pemberontak. Selama ini, banyak yang salah memahami mengenai nama-nama yang dianggap Zulkarnain. Salah satunya yaitu Alexander Agung atau Alexander the Great, seorang penakluk asal Macedonia. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Alexander, yaitu riwayat yang berbunyi bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Zulkarnain. Rasulullah SAW mengatakan, dia dari Romawi, lalu dia diberi anugerah kerajaan hingga ke Mesir. Dialah yang membangun kota Iskandariah atau Alexandria. Setelah selesai, seorang malaikat mendatanginya dan mengangkatnya ke langit dan berkata, "Lihat apa yang ada di bawahmu." Dia menjawab, "Aku hanya melihat sebuah kota." Malaikat itu berkata, "Itu adalah bumi seluruhnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kepadamu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kekuasaan untukmu di bumi."
Maka lakukanlah perjalanan dan ajarilah orang yang tidak tahu. Perkokohlah orang yang berilmu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Muhammad bin Rabi al-Jaiji dalam kitab As-Sahabah Al-Zinat Nazalu Misr dengan sanad Ibnu Lahiyah. Namun hadis tersebut dinyatakan lemah sehingga masih diragukan kebenarannya. Dalam hal ini, ada riwayat sahih dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan kisah Zulkarnain dalam Kitabul Fitan, bab kisah 1 Ya'juj wa Ma'juj dalam sahihnya. Sebelum bab qaulullah ta'ala wa takhaza Ibrahim khalilan, hal ini merupakan isyarat untuk melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran adalah Iskandar Al-Yunani Alexander Agung. Karena jelas Iskandar Al-Yunani hidup pada masa yang berdekatan dengan zaman Nabi Isa alaihissalam. Padahal perbedaan masa antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Isa lebih dari 2000 tahun. Dalam kisah tersebut, diketahui bahwa perbedaan dari Zulkarnain dengan Alexander the Great adalah perbedaan masa. Dalam riwayat Al-Faqih dari jalan Ubaid bin Umar, seorang tabi'in kibar, bahwa Zulkarnain menunaikan haji dengan berjalan kaki. Hal ini kemudian didengar oleh Ibrahim alaihissalam sehingga beliau menemuinya. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa Zulkarnain lebih dahulu masanya daripada Alexander. Perbedaan berikutnya, yaitu perbedaan keyakinan. Al-Quran menjelaskan bahwa Zulkarnain adalah seorang hamba Allah yang soleh, sedangkan Iskandar adalah seorang kafir. Perbedaan lainnya adalah tempat tinggal mereka. Zulkarnain adalah orang Arab, sedangkan Alexander the Great adalah orang Yunani. Pemirsa beriman, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, dan ini merupakan hal yang zahir dari Al-Quran. Namun diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak tahu Zulkarnain itu nabi atau bukan." Dalam Al-Mubtada dijelaskan bahwa Zulkarnain adalah seorang hamba yang soleh yang diutus kepada 4 umat. 2 umat terletak di antara panjang bumi, sedangkan 2 umat yang lain terletak di antara lebar bumi. Umat tersebut adalah Nasik dan Munsik, serta Ta'wil dan Hawil. Kemudian disebutkan pula bahwa kisah panjang yang dibawakan As-Salabi dalam tafsirnya, Az-Zubair menyebutkan pada permulaan kitab An-Nasab, Ibrahim Ibnul Munzir menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Imran, dari Hisham bin Sa'ad, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Al-Qasim bin Abi Bazzah, dari Abu Tufail, dia berkata, "Aku mendengar Ibnul Qawwa berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 'Kabarkan kepadaku siapakah Zulkarnain itu?' Ali menjawab, 'Dia adalah seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya.' Allah mengutus Zulkarnain untuk kaumnya, lalu kaumnya memukul Qarn atau tanduknya sekali pukul yang menyebabkan kematiannya. Lalu Allah mengutusnya kembali kepada mereka, namun mereka kembali memukul tanduknya sekali pukul yang menyebabkan kematiannya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia, dan dia pun dinamakan Zulkarnain yang memiliki 2 tanduk. Diriwayatkan pula oleh Sufyan bin Uyainah dalam jami'nya dari Ibnu Abi Husain dari Abu Tufail dengan tambahan, dia tulus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tulus kepadanya. Di dalamnya juga disebutkan dia bukanlah seorang nabi ataupun malaikat. Pemirsa, dari kisah-kisah tersebut maka dapat disimpulkan tidak ada satupun riwayat sahih yang menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang raja muslim yang hidup di zaman Nabi Ibrahim dan menguasai timur dan barat. Zulkarnain adalah seseorang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cintanya kepada Allah, maka Allah pun mencintainya. Maka dari itu, sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun juga mencintai kita. Amin ya rabbal alamin.
gitu ya, jadi tahu nih ya. Nah, jadi memang kalau misal orang-orang menyebutkan Zulkarnain ini adalah Alexander the Great ya, muridnya dari Aristoteles, ini ternyata salah total sebenarnya. Betul, karena dari zaman hidupnya juga jaraknya udah lumayan lama banget, beda jaraknya 2000 tahun. Dan Zulkarnain ini ternyata bukan nama ya. Ada juga yang enggak bukan nama, dan ini adalah sebuah julukan ya. Ini adalah apa? Tadi aku lupa tadi. Soal penakluk mempunyai dua tanduk gitu. Maksudnya dalam arti karena Zulkarnain ini bisa mengalahkan atau menaklukkan dua kubu yang begitu besar sekali, yaitu Persia dan Romawi. Ya betul sekali ya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi itu ya. Jadi Zulkarnain itu seperti Fir'aun, itu adalah sebuah gelar, tapi bukan sebuah nama. Dan memang Zulkarnain ini adalah seorang hamba Allah yang begitu dicintai Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.